Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun, sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Wands. 9 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries, jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, memang sangat terlihat secara visualisasi, mohon maaf, ya kan? Kamu lagi terbelenggu dengan beberapa masalah kehidupan yang cukup sulit dan rumit. Berbagai masalah selalu datang silih berganti dan bukan hanya silih berganti, tetapi nggak ada habisnya. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain, dan seterusnya. Dan di sini juga terlihat kok, sebenarnya kamu selama ini juga sudah berupaya, berusaha gitu ya. Tetapi terkadang hasil yang kamu dapatkan selalu saja nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Selalu nggak sesuai dengan harapan-harapan kamu, teman-teman. Penantian kamu cukup lama. Ya. Nah, kita akan lihat, teman-teman, dalam pekan ini, apakah ada potensi peluang tuh kamu akan bangkit? Kehidupan kamu secara menyeluruh, ya kan? Atau seperti apa? Oke. Nah, aku punya desan. Desan ini muncul hadir. Jadi hadirnya kartu kedua ini, teman-teman, ini cukup menjelaskan, cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah potensi peluang kamu akan bahagia. Potensi peluang kamu akan sukses. Potensi peluang kamu bakal kaya. Potensi peluang kamu akan mungkin apa ya, untuk masalah kehidupan asmara, rumah tangga ya bakal harmonis, hubungannya bakal berkomitmen, kesehatannya juga bakal lebih baik. Oke. Dan banyak hal-hal positif lain yang mungkin akan terjadi di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini, teman-teman. Akan begitu banyak potensi kejutan dan kebahagiaan yang nggak terhingga, gitu ya. Nah, oke, kemudian pada kartu yang kedua, aku punya The Chariot. The Chariot ini muncul hadir. Jadi, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kemajuan di dalam kehidupan kamu. Terlihat kamu bakal bangkit dari segala keterpurukan apapun, dari segala masalah apapun, teman-teman. Potensinya cukup terlihat banget, ya kan? Ya pada akhirnya, setelah mungkin sekian lama penantian kamu, bertahun-tahun penantian kamu, teman-teman, semuanya akan membuahkan hasil yang sungguh indah, gitu ya. Memang sih kesabaran itu benar-benar mahal banget ya. Oke, tetapi ketika kamu sudah memperoleh apa yang kamu harapkan, tentu itu akan menjadi sebuah kepuasan tersendiri di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Karena apa ya? Karena memang selama ini
untuk menuju ke ini itu sangat sulit. Apalagi ada the devil di sini. Begitu banyak energi yang sepertinya memang tidak suka, iri, dan bahkan membenci kehidupan kamu, teman-teman. Ya, banyak yang menggunakan mistis, banyak yang suka memfitnah kamu. Ya, jadi ini yang selama ini mungkin menjadi salah satu faktor penyebab kenapa selama ini banyak banget masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, karena ada magic di situ. Tapi nggak usah khawatir ya. Yang paling terpenting adalah pada akhirnya kesabaran kamu, teman-teman. Oke, penantian kamu itu nggak akan sia-sia. Bakal ada sebuah kebangkitan yang akan kamu peroleh. Dan bahkan ya, di dalam segala hal ya, teman-teman. Mungkin di dalam bisnis, usaha kamu bakal berkembang, ya kan? Kemudian di dalam kehidupan kesehatan, semuanya. Oke, next. Kemudian poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi, keuangan, ataupun rezeki teman-teman Aries dalam pekan ini. Oke, dan pada kata yang pertama, aku punya Seven of Cups, 7 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Oke, berbicara masalah keuangan, rezeki, ataupun finansial ekonomi, teman-teman Aries. Jadi memang dari kartu pertama ini terlihat ya sebuah harapan dan keinginan kamu, teman-teman. Harapan keinginan tentu sesuatu hal yang baik. Ya kan, kamu ingin agar rezeki kamu itu lancar, kamu ingin agar rezeki kamu itu berlimpah, kamu ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik, ya, dan lain sebagainya. Oke, sebenarnya dari kartu pertama ini, teman-teman, ini sudah cukup menunjukkan loh tentang bagaimana juga sebenarnya potensi bahwasannya rezeki kamu akan lancar, berlimpah, ya cukup terlihat. Nah, kemudian aku punya The Emperor. The Emperor ini muncul hadir. Ya, di sini aku semakin yakin banget, teman-teman, bahwasanya kehidupan kamu tuh ya kalau dikatakan mungkin untuk masalah ekonomi sudah cukup baik. Dan bahkan akan semakin baik. Kenapa? The Emperor ini kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah indikasi kehidupan kamu akan jauh lebih mapan, ya, kehidupan kamu akan jauh lebih apa ya, teman-teman ya, lebih makmur gitu loh. Iya kan? Lebih kaya raya juga mungkin seperti itu. Ya, dan mungkin banyak hal positif lainnya. Nah, jadi berbicara masalah rezeki yang aku lihat ya, indikasinya sih memang rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas, teman-teman, seperti air yang mengalir. Nah, kemudian aku punya Four of Swords, 4 pedang. 4 pedang muncul hadir. Jadi sebagai energi penutup untuk masalah keuangan kamu, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman. Ya kan? Kartu yang menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya, teman-teman, ya. Sama halnya dari energi dari poin pertama, orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu yang menggunakan magicnya. Ternyata mereka juga berupaya berusaha untuk menutup jalan kerezekian kamu, ya kan? Ya, sejauh ini sih selalu berusaha, teman-teman. Tetapi yang aku lihat apa ya? Ya masih berjalan dengan lancar deh. Ya, mudah-mudahan rezeki keuangan teman-teman Aries dalam pekan ini yang mungkin lagi terpuruk bisa kembali stabil, yang sedang stabil ya bisa lebih meningkat, meroket ya, teman-teman. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Oke. Aku punya Six of Swords. Kemudian ada Seven of Wands dan aku punya Ten of Cups. Wow. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Aries dalam pekan ini, ya melihat tentang bagaimana track recordnya memang cukup buruk, mohon maaf. Ya kan? Cukup buruknya di sini teman-teman ya, aku melihat masalah demi masalah yang selalu saja bertubi-tubi yang kemarin terjadi ya. Tetapi kabar baiknya adalah kamu dan pasangan kamu saling
bekerja sama untuk keluar dari zona yang mungkin cukup menyakitkan, teman-teman. Dan pada akhirnya semua perjuangan yang selama ini kamu lakukan dengan pasangan kamu akan membuahkan hasil nih, ya kan? Kamu akan terlepas dari semua belenggu masalah kehidupan yang selama ini terjadi. Ada keuangan yang bagus, berlimpah, kemudian kehidupan asmara rumah tangga yang akan harmonis, teman-teman. Ya, jadi dua hal. Oke, dan semoga lebih ya. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang sedang berpacaran. Aku punya Eight of Cups, Five of Pentacles, dan aku punya Two of Pentacles. Berbicara masalah hubungan asmara ataupun berpacaran untuk teman-teman Aries. Jadi memang dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan bahwasannya hubungan kamu benar-benar udah kacau banget, udah nggak stabil, nggak seimbang seperti biasa. Ya ternyata kalau aku lihat selama ini dia itu hanya ingin manfaatin kamu loh teman-teman. Ya kan. Setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan, ya aku rasa cepat ataupun lambat dia pasti bakal meninggalkan kamu. Terbukti dengan energi ini teman-teman, dia sudah berubah banget, ya kan? Sikapnya sudah berubah 180 derajat. Jadi itu, ya. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Seven of Pentacles. Ada Judgment dan aku punya The Lovers. Nah, untuk teman-teman Aries yang jomblo dan single ya kan, aku akui di sini teman-teman, ya kalau dikatakan kamu berharap kebaikan, ya jelas ya semua pasti berharap sebuah kebaikan, ya. Entah itu masalah jodoh, asmara, ataupun keuangan dan rezeki, gitu ya. Jadi Jajaman ini katanya menggambarkan tentang bagaimana sebuah indikasi tentang doa-doa yang bakal berpotensi terkabulkan, teman-teman. Apa itu? Ya, ada the lovers, jodoh asmara, seperti memang Tuhan akan segera mempertemukan kamu. Iya kan? Sepertinya kamu akan dipertemukan dengan jodoh dan pasangan hidupmu dalam waktu dekat ini. Dan kemudian ketika ada ikut campur tangan Tuhan, teman-teman, ya mungkin saja ini juga akan meliputi segala hal, terutama apa? Yaitu tadi masalah rezeki dan keuangan yang mungkin selama ini juga kamu harapkan. Nah, tentu bagi teman-teman Aries yang menjadi tulang punggung keluarga, rezeki yang berlimpah ini sangat penting, ya kan? Dan untuk semua pasti sangat penting dong, ya kan? Karena uang, materi itu adalah menjadi salah satu prioritas utama di dalam sebuah kehidupan ya, teman-teman. Menjadi salah satu prioritas utama untuk memperoleh sebuah kebahagiaan sebenarnya, ya. Nah, jadi ini ya, ada kabar baik, teman-teman. Next, poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Knight of Cups, wow, ada Four of Wands, dan aku punya Five of Swords. Nah, berbicara masalah kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, nggak tahu sih kenapa ya. Sebenarnya sih aku melihat awalnya itu nggak baik, ya. Sepertinya sih awalnya dia hanya ingin manfaatin kamu. Ini kalau terlihat ya, kalau dilihat dari energinya. Tetapi mungkin saja teman-teman ya, namanya juga tidak tahu ya. Tuhan selalu membolak-balikkan hati manusia ketika mungkin melihat tentang bagaimana ketulusan kamu nantinya terhadap dia, ataupun mungkin tentang bagaimana sih pengalaman ataupun record kehidupan kamu yang membuat dia itu menjadi tersentuh, teman-teman, ya. Jadi ada indikasi bahwasanya orang yang mungkin awalnya berniat tidak baik, pertama, ya teman-teman, ini akan berubah menjadi baik. Seseorang yang mungkin bisa saja, ya kan, teman-teman, berpotensi akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Karena di sini aku lihat hubungan tersebut akan bersatu gitu ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat
12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aries. Aku punya tanggal 20, oke? Tanggal 4, tanggal 10, tanggal 1, tanggal 3, 25, tanggal 8, 31, 23, 21, 18, dan tanggal 2. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.